Dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjemu kembali dengan kasih Tuhan. Doa dan harapan saya kiranya kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita akan segera mulai dengan ibadah pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, agar biarlah kiranya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat, baik yang ada di rumah maupun para simpatisan yang sedang menyaksikan program ibadah online pagi hari ini, dan terutama kami yang sedang berada di altar untuk melayani Engkau pagi ini. Biarlah urapan dan hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam pimpinan, kuasa dan urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga, dan kami siap untuk memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Salam semuanya. Shalom. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari nikmati hadirat Tuhan, nikmati lawatan Tuhan di pagi hari ini. Baik, puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan menyembah Dia. Kita renungkan kasih Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan. Sungguh Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Sampai pada saat ini kalau saya dan saudara masih menikmati hadirat Tuhan, itu membuktikan bahwa Dia baik bagi kita semua. Kasih setianya senantiasa ada dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita mau datang menyembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau naikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik. Allah yang setia,
buat lawatan-Mu ya Bapa yang baik dalam hidup kami. Terus berkaryalah di tengah-tengah kami dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan kami siap untuk meninggikan Engkau. Kami siap bersorak-sorak bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pilih Tuhan saudaraku, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan satu pujian. Mari masuk gerbangnya. Pertaruhkan seluruh pengharapan
anak-anak-Mu pagi ini, bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Alasan inilah yang membuat kami saat ini mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah bersorak-sorak meninggikan Engkau, dan kami percaya Engkau Allah bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya bahwa hadirat Allah nyata di dalam kehidupan kami. Sekarang silahkan Engkau berbicara buat kami. Singkapkan isi hati-Mu dan ajari kami, supaya kami dapat mengerti setiap maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan arahan firman-Mu, sehingga biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan akan ditinggikan dan diagungkan senantiasa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu, urapi dan khususkan dia bagi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik jemaat dan simpatisan dari rumah mereka masing-masing, atau setiap teman sahabat yang kebetulan menonton program ini, kami berdoa supaya biarlah Allah menjamah akan setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga, dan kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang siap dengar firman bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih buat kesediaan kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama dapat menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah yang dilakukan secara online pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya kiranya kita semua terus mengalami lawatan dan keberkatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mempelajari satu pelajaran firman Tuhan. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus, tapi saya akan mencoba untuk mengutip beberapa ayat dari Injil Lukas pasal 24 pada perikop yang pertama dimulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, berbicara tentang kebangkitan Yesus. Tapi saya akan membawa kita untuk berfokus kepada ayat 9 sampai ayat 12 untuk memperhatikan hal-hal yang secara khusus menjadi pesan Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Injil Lukas pasal 24 ayat 9 sampai ayat 12, sambil saudara-saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing, akan saya bacakan buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka yang dimaksudkan di sini adalah wanita-wanita yang pada pagi hari pertama minggu itu menyediakan rempah-rempah sebelumnya pada hari Jumat sebelum Sabat. Mereka mempersiapkan rempah-rempah, lalu mereka berangkat ke kubur untuk merempah-rempah itu Yesus, yang dalam konsep mereka pada saat itu bahwa Yesus masih terbujur kaku di dalam kuburan sebagai mayat. Tetapi firman Tuhan bercerita, kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, dikatakan bahwa setelah mereka sampai di kuburan, mereka terkejut karena ternyata mereka tidak menemukan mayat Yesus di sana. Nah, kita akan mempelajari, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang seruan Paskah atau pesan Paskah di tengah pandemi COVID-19, dan kita sudah menemukan beberapa hal. Dan hari ini saya ingin untuk kita memperhatikan dari ayat 9 sampai ayat 12, dikatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, bagi wanita-wanita ini, dikatakan firman Tuhan, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka, yaitu para rasul, tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12, sungguh pun demikian, sekalipun mereka tidak percaya akan informasi itu, tetapi dikatakan Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk kita belajar tentang akibat
menolak perkataan Tuhan. Saya sudah tampilkan di belakang saya atau di hadapan saudara-saudara topik dari firman Tuhan, judul dari firman Tuhan pagi ini, renungan kita itu akibat menolak perkataan Tuhan. Dengan kata lain, akibat menolak firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, selalu pasti ada konsekuensi yang kita alami di dalam kehidupan kita pada saat kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 48, di mana di dalam ayat itu Yesus berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, tidak menerima firman Tuhan, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman Tuhan. Jadi siapa yang menolak firman Tuhan, dia akan dihakimi oleh firman Tuhan. Nah, saya tidak akan berbicara tentang bagaimana firman Tuhan menghakimi kita, tapi paling tidak apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 48 ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat seseorang menolak firman Tuhan, ada akibat atau ada konsekuensi yang akan dialami di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, tujuan kita mendengarkan atau kita belajar firman Tuhan pagi ini dengan topik akibat menolak perkataan Tuhan adalah untuk kita belajar melihat dampak-dampak negatif yang akan terjadi atau akibat-akibat sebagai konsekuensi yang akan dialami oleh seseorang pada saat orang tersebut mengabaikan atau menolak kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian setelah kita belajar untuk mengetahui akibat-akibat tersebut, itu akan membuat saya dan saudara-saudara untuk kemudian mengambil keputusan, berkomitmen, supaya kemudian mulai dari saat sekarang dan seterusnya, setiap kita mendengar firman Tuhan, setiap ada kesempatan firman Tuhan diberitakan, kita jika ada di tempat itu atau jika kita mendengarkan, maka kita benar-benar mempersiapkan hati, bahkan seluruh eksistensi kehidupan kita untuk mengikuti jalannya pemberitaan firman Tuhan tersebut. Nah, saudara, kalau kita undur ke belakang sebelum Yesus menderita, ada beberapa kali Tuhan Yesus, sekitar 3 kali atau bahkan mungkin lebih dari itu, Tuhan Yesus berbicara tentang kematiannya. Dia menyampaikan kepada para murid bahwa dia akan menderita, dia akan mati di Yerusalem, atau mereka akan pergi ke Yerusalem dan dia akan diserahkan di tangan orang-orang berdosa dan dia akan disalibkan di kayu salib. Tetapi terhadap perkataan-perkataan itu bahkan murid-murid tidak terlalu merespons. Misalnya di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21, firman Tuhan mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian yang berikut, Matius pasal 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dia di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Lalu kemudian pada Matius 20 ayat 18 sampai ayat 19, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, saudara, kenapa penting saya kembali membacakan bagian-bagian firman Tuhan ini buat kita? Karena pada saat Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya, dia sudah berbicara kepada mereka bahwa dia akan diserahkan di Yerusalem, atau dia akan diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa, lalu kemudian dia akan mati di kayu salib. Tetapi terhadap pernyataan itu murid-murid tidak terlalu merespon. Seandainya saja kalau murid-murid bisa menanggapi, seandainya saja kalau murid-murid mau percaya akan perkataan itu, maka pada saat peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi, murid-murid akan semakin diteguhkan. Mereka akan semakin bertambah teguh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bahkan situasi itu akan membuat mereka untuk semakin berani
keluar dan tampil di depan orang banyak untuk bersaksi. Tetapi saudara perhatikan, malah justru murid-murid mengurung diri, murid-murid mengisolasi diri di dalam ruangan tertutup. Mereka menunggu sampai setelah Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, baru mereka bisa berani pergi untuk memberitakan firman Tuhan, atau mereka berani untuk bersaksi. Memang itu adalah merupakan pesan dari Tuhan Yesus juga kepada murid-muridnya, bahwa kamu tidak boleh meninggalkan kota ini, kamu harus tunggu sampai kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika mereka tidak benar-benar percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada akibat-akibat yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya akan membawa saudara-saudara untuk melihat beberapa dampak atau beberapa akibat yang terjadi pada saat murid-murid tidak terlalu serius mempercayai apa yang Tuhan Yesus sampaikan, atau tidak serius menanggapi perkataan Tuhan Yesus, untuk kemudian ini menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara-saudara. Dampak yang pertama, pada saat ketika murid-murid menolak atau mengabaikan atau tidak sungguh-sungguh percaya kepada perkataan firman Tuhan, kepada perkataan Yesus, dan kepada cerita dari wanita-wanita ini, apa yang terjadi? Yang pertama adalah mereka menganggap kebenaran hanya sebagai sebuah kebohongan. Itu adalah dampak yang pertama. Di dalam ayat yang ke-11 dari bacaan tadi mengatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, kali ini murid-murid tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tetapi di dalam ayat-ayat yang saya baca sebelumnya, murid-murid tidak terlalu percaya, bahkan mereka tidak merespon, tidak mengingat persis apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Saudara, saya mau menyampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini, bahwa bagi seorang anak Tuhan, bagi yang namanya orang Kristen, bagi yang namanya orang percaya, firman Tuhan memiliki manfaat yang sangat luas di dalam kehidupan orang tersebut. Firman Tuhan bisa dapat dikatakan sebagai undang-undangnya orang Kristen, yang mengatur duduk berdirinya, yang mengatur ruang gerak daripada orang-orang Kristen. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, semua terdapat di dalam firman Tuhan. Nah, bayangkan bagaimana dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang apabila firman Tuhan itu tidak terlalu diperdulikan oleh yang namanya orang Kristen. Pantas saja mungkin kita melihat ada banyak orang yang namanya sesuai dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tetapi kehidupannya tidak sama persis seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Namanya mungkin sangat karismatik, namanya mungkin sangat alkitabiah, tetapi kelakuannya sama sekali bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka suka mengabaikan firman Tuhan. Mereka tidak pernah memberi diri mereka untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab ini sekali lagi boleh dikatakan sebagai undang-undang bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Sehingga sangat penting kalau kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, hidup kita diatur oleh Undang-Undang 1945. Maka ketika kita menjadi orang-orang percaya, tentu ini tidak ada hubungannya dengan makar. Tetapi dalam berbicara tentang masalah keyakinan, tentang masalah iman, hidup kita diatur oleh firman Tuhan. Itu adalah undang-undang kita. Maka kita harus memiliki perhatian, kita harus fokus, kita harus serius mempelajari firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga boleh dapat dikatakan sebagai peta bagi saya dan saudara-saudara. Ketika kita ingin untuk pergi ke surga, dan saya percaya setiap orang tentu menginginkan untuk benar-benar masuk surga. Nah, jika kita ingin untuk masuk surga, firman Tuhan adalah peta yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara-saudara. Bahwa setiap kita yang ingin ke surga, kita harus mengikuti apa yang dikatakan atau petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Alkitab sebagai arahan buat kita. Kalau kita tidak pernah mau mengikuti petunjuk yang ada di dalam peta, yang ada di dalam firman Tuhan ini, maka yang jelas bahwa saya dan saudara-saudara tidak akan pernah sampai ke sana.
Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu menaruh perhatian kepada firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang lalu lintas jalan raya, firman Tuhan itu seperti rambu-rambu yang mengatur sampai di mana kita boleh melangkah, sampai di mana kita boleh harus berhenti, kita harus buat apa, segala sesuatu diatur oleh firman Tuhan. Barangkali buat orang-orang yang tidak terlalu serius untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang mengada-ada. Sebab sangat sulit bagi mereka untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi ketika saya dan saudara-saudara ingin untuk benar-benar melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, kalau kita ingin untuk hidup berkenan kepada Tuhan, kita ingin untuk sampai ke surga rumah Bapa, maka firman Tuhan perlu mendapat perhatian dari saya dan saudara-saudara. Jadi, saudara perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan para murid. Ketika wanita-wanita ini datang dan menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus tidak ada di dalam kuburan, mereka menganggap perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Karena memang sebelumnya terhadap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pun, murid-murid ini tidak terlalu merespon. Dan banyak kali Tuhan Yesus dalam pelayanan 3 tahun bersama dengan para murid selalu mengungkapkan hal-hal sebagai kebenaran-kebenaran mendasar. Tetapi murid-murid tidak terlalu merespon akan hal itu. Nanti setelah Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit, murid-murid sudah dipimpin Roh Kudus, semua sudah dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Disitulah baru mereka percaya kepada segala sesuatu yang telah difirmankan oleh Tuhan. Poin yang kedua, akibat menolak firman Tuhan. Poin yang kedua adalah tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Jadi saudara perhatikan, yang pertama dari bagian ini adalah ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Memang benar Yesus sudah bangkit. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa tidak pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada Petrus? Padahal saudara, kalau kita membaca kisah daripada para murid bersama dengan Tuhan Yesus, tentu saudara bisa tahu siapa Petrus itu. Di antara semua murid yang ada, Petrus boleh dapat dikatakan sebagai salah satu murid yang menonjol. Ketika Yesus berbicara tentang kematiannya, dia sempat menegur Yesus untuk jangan berbicara seperti itu. Ketika Yesus datang mendapati mereka dengan berjalan di atas air, Petrus, bukan murid yang lain, Petrus bilang, Tuhan, kalau memang itu kau nak, suruh saya datang juga jalan di atas air. Petrus menonjol dari murid-murid yang lain. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa kamu semua akan lari meninggalkan saya, ketika saya ditangkap, Petrus bilang, Tuhan, kalaupun mereka semua lari, saya tidak akan pernah lari. Tuhan Yesus bilang, ingat, sebelum 3 kali ayam berkokok hari ini, engkau 3 kali akan menyangkal aku. Tetapi artinya bahwa Petrus ini sedikit lebih menonjol dari murid-murid yang lain. Sehingga seharusnya menurut pendapat saya, bahwa seharusnya salah satu murid yang punya potensi besar untuk mengalami pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhan pada saat Yesus sudah bangkit dari kematian, seharusnya adalah Petrus. Tetapi ketika Petrus datang, dia hanya mendapati kain kapan saja. Dia tidak bertemu dengan Tuhannya. Nah saudara, saya mau katakan bahwa kekristenan kita akan semakin bertambah semangat, akan semakin bertambah dahsyat dan luar biasa jika di dalam kehidupan kita senantiasa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan adalah berbicara tentang bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita berdoa, pada saat kita ada di dalam sebuah persoalan dan masalah, secara tiba-tiba kita merasa dikuatkan oleh karena kita merasakan bahwa Tuhan hadir untuk menopang kita, memberi kekuatan kepada kita. Banyak tokoh di dalam Alkitab yang bahkan juga di dalam sejarah gereja yang mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Bahkan ada satu tokoh, saya lupa persis namanya. Dia adalah seorang hakim yang membuat keputusan pada saat sekelompok orang Kristen dihukum karena iman mereka. Dan sang hakim ini kemudian berbalik, akhirnya dia menjadi seorang anak Tuhan. Kebetulan kemarin saya mendengar cerita ini dari kesaksian Pak Ahok. Setelah keluar dari penjara, dia berbicara tentang damai yang dirasakan di dalam hatinya. Dan kemudian sang hakim ini akhirnya menjadi orang percaya oleh karena pada saat dia mengetok palu untuk menjatuhkan hukuman pada sekelompok orang Kristen. Orang-orang Kristen ini mereka malah menerima keputusan dihukum mati itu dengan tetap bersukacita dan memuji menyembah Tuhan. Artinya bahwa disitulah sekalipun hukuman terjadi, mereka tetap merasakan ada hadirat Allah di dalam kehidupan mereka. Atau contoh yang paling nyata di dalam Alkitab adalah bagaimana ketika Stefanus mati dirajam dengan batu. Secara jasmania, secara manusiawi sebenarnya Stefanus merasa sakit. Tetapi damai yang dialami di dalam kehidupannya lebih besar daripada besarnya tantangan yang dialami. Sehingga di dalam situasi seperti itu, Stefanus malah mengatakan, Bapa, ampuni mereka. Dalam situasi seperti itu, pengalaman yang membuat dia kuat adalah pada saat dia mengatakan, saya melihat sesungguhnya anak manusia sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pengalaman-pengalaman merasakan kehadiran Tuhan, pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan adalah merupakan pengalaman-pengalaman yang dapat terjadi dalam kehidupan kita ketika firman Tuhan senantiasa kita ingat, kita pelajari. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang-orang yang demikian dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke dalam air, mendapat sari makanan dari dalam air. Sebagai akibatnya daunnya tetap hijau, dia tidak akan pernah mengalami datangnya musim kering, bahkan dia akan dapat menghasilkan buah pada musimnya. Orang yang mengizinkan firman Tuhan untuk berkuasa di dalam kehidupannya, orang yang senantiasa menghargai firman Tuhan, merespon firman Tuhan, mengamini firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dapat membuat kehidupan orang itu senantiasa ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Nah, saudara perhatikan Petrus. Dia menganggap apa yang disampaikan wanita-wanita ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bahkan dari awal ketika Yesus sudah berbicara kepada mereka pun, mereka sama sekali tidak mempercayai itu. Sebagai akibatnya, ketika Yesus bangkit, mereka bukanlah orang-orang yang pertama menyaksikan kebangkitan itu. Memang akhirnya Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi saudara tahu untuk apa? Untuk mencela ketidakpercayaan mereka. Untuk menegur mereka. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang keras kepala dan yang tidak mudah percaya akan kebenaran. Dan bahkan sebagai akibat selanjutnya, poin yang ketiga, ketika seseorang benar-benar mengabaikan firman Tuhan, tidak merespon firman Tuhan dalam kehidupannya, orang tersebut akan senantiasa hidup di dalam kebimbangan. Saudara perhatikan di dalam bacaan firman Tuhan, ayatnya yang ke-12 tadi,
Setelah dikatakan ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu saudara perhatikan, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Sebenarnya kalau dia menerima perkataan Yesus, apa yang sudah Yesus sampaikan kepadanya sebelum kematian, dia tidak perlu bertanya-tanya dalam hatinya apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena dia menolak, karena dia tidak percaya benar-benar akan perkataan itu, hal itu akhirnya membuat dia benar-benar hidup dalam kebimbangan. Banyak orang yang hari ini hidup di dalam kebimbangan karena menyepelekan firman Tuhan. Banyak orang hari ini yang hidup dalam kebimbangan oleh karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Bahkan sedikit mengejek ketika ada orang yang mencoba untuk selalu mendasarkan setiap keputusannya, tindakannya, sikapnya atau apapun atas firman Tuhan. Mereka selalu bilang sedikit-sedikit firman Tuhan, sedikit-sedikit Alkitab. Mungkin bagi orang-orang demikian itu adalah sesuatu yang aneh. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika kita memasuki Jumat Agung, ada satu foto yang beredar di sosmed, khususnya di Clara Dui, di mana katanya ada seorang yang dari Maluku Utara kalau tidak salah mengalami karunia Tuhan secara khusus untuk merasakan penderitaan Yesus. Ada darah yang keluar dari telapak tangannya, ada luka lalu mengalir darah, di kakinya ada luka lalu kemudian mengalir darah, bahkan di kepalanya tempat Yesus dimahkotai duri juga menetes darah dari kepalanya. Dan saya perhatikan banyak orang yang komen, amin, 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 amin. Memang ada beberapa dari kalangan Kristen Protestan yang tidak mempercayai hal itu. Mereka mempertanyakan. Sebagai hamba Tuhan pun saya pertama-tama juga tidak percaya. Lalu ketika saya akan masuk komen ke dalam status itu, saya membuat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sebagai orang-orang Kristen Protestan, segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan yang kita perhatikan, dasarnya adalah harus pada firman Tuhan. Nah, kalau sampai kemudian dikatakan ada orang yang diberi karunia khusus untuk mengalami penderitaan Yesus, dasar Alkitabnya ada di mana? Apakah, sebab saya perhatikan di dalam 1 Korintus 12 hanya ada 9 karunia roh dan tidak ada karunia ke-10, yaitu mengalami penderitaan Kristus. Tidak ada satu karunia pun yang berbicara tentang hal itu. Bahkan ketika ada murid-murid yang mengatakan, Tuhan izinkan kami yang satu duduk di kiri, yang satu duduk di kanan. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak bisa meminum cawan yang harus aku minum. Artinya cawan ini adalah khusus untuk Yesus sebab dialah juru selamat. Lalu itu juru apa sebenarnya? Kita tidak bisa langsung mengklaim. Jadi ini juga sekaligus peringatan buat jemaat Tuhan, buat teman-teman yang ikut menyaksikan program ini. Jangan asal ada tampilan amin, ketik amin, tanpa mengoreksi. Ada satu pengalaman, satu ketika seorang anak Tuhan, dia ingin untuk menguji kira-kira orang-orang yang sering ketika amin di sosmed, di Facebook ini adalah benar-benar orang-orang yang pertama suka baca sampai selesai atau tidak. Yang kedua, orang-orang yang paham Alkitab atau tidak. Lalu kemudian orang ini mengutip perkataan iblis kepada Tuhan Yesus. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, pada pencobaan yang ketiga, iblis bilang, jikalau engkau sujud menyembah aku, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Lalu dia buat tulisan ini di Facebook. Dan saudara tahu, begitu tulisan ini muncul di dinding, semua orang, amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sujud menyembah engkau, semuanya akan engkau berikan kepada kami. Semua orang komen, bahkan kemudian yang membuat
orang yang memuat status ini penasaran adalah tiba-tiba ada seorang rohaniawan yang juga ketika amin di situ. Jadi ada seorang tokoh agama dari agama Kristen yang ketika amin. Dan orang ini penasaran, ini Pak Pendeta ini baca atau tidak? Lalu kemudian dia sementara telusuri pendeta ini dari gereja mana, ada di mana, tiba-tiba komennya sudah hilang. Karena ternyata pendetanya baru ingat bahwa ini bukan perkataan yang harus diaminkan. Sebab setan yang bilang kalau kita sujud menyembah dia, maka dia akan memberikan banyak kekayaan kepada kita. Jadi mari kita budayakan membaca sampai selesai, tetapi yang paling penting adalah kita harus menerima firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kita, merenungkan itu siang dan malam, sehingga kebenaran firman Tuhan benar-benar tertanam dan berakar di dalam kehidupan kita. Sebab dengan cara demikian, kita tidak akan mudah untuk hidup dalam kebimbangan. Bahkan di tengah-tengah tantangan yang sehebat apapun, kita akan tetap mempertahankan jati diri kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan betapa hebat kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Yesus mengandung kuasa yang begitu luar biasa, sebab maut pun dapat dikalahkan. Tetapi kalau seandainya kita menolak firman Tuhan, kalau seandainya kita remeh terhadap firman Tuhan, kalau seandainya kita sinis terhadap firman Tuhan, kalau seandainya kita tidak sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang paling malang di dunia ini. Sebab yang pertama, kita pasti tidak akan pernah benar-benar percaya pada kebenaran. Yang kedua, kita tidak akan benar-benar mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup kita akan senantiasa dipenuhi, diliputi dengan kebimbangan. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman para murid, pengalaman yang terjadi pada hari pertama ketika Yesus bangkit. Belajar dari pengalaman itu, saya memberi nasihat kepada kita semua. Mari beri hidupmu senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan terhadap jemaat GSC Iman Sejati, setiap program bacaan yang disiapkan Ibu Gembala satu minggu dari minggu malam atau minggu sampai Senin, sampai Sabtu minggu berikutnya. Jangan disia-siakan itu. Baca Alkitab, walaupun saudara tidak harus bersaing dan ikut orang lain, bahwa karena orang lain 2-3 pasal, 5-6 pasal, saya juga harus ikut seperti itu. Saya mau katakan, berapa ayat pun, yang penting jangan lewatkan hari itu tanpa membaca firman Tuhan. Sebab dengan membaca firman Tuhan, kehidupan kerohanian kita semakin diperkaya. Sebab kita memberi makan kepada jiwa kita dan roh kita. Ingat, makanan buat jiwa dan roh kita itu adalah firman Tuhan. Semakin rajin kita baca firman Tuhan, semakin rajin kita dengar firman Tuhan, semakin rajin kita memberi diri kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin terarah. Ujung jalan kita akan tahu akhirnya harus kemana. Dalam menghadapi persoalan dan masalah kita tahu sikap apa yang harus kita lakukan. Sebab firman Tuhan menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya kita diberkati pada pagi hari ini. Mari kita tunduk sebentar di hadirat Tuhan. Para singer saya minta berada di depan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mari kembali kita nyanyikan pujian, Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Lagu pertama dari ibadah kita pagi ini.
situasi yang sedang dihadapi dan dialami bangsa kami pun, Engkau yang sanggup untuk mengubahkannya. Oleh karena itu, ampuni kami kalau selama ini Engkau mendapati firman Tuhan ditolak di berbagai tempat, bahkan kami sendiri tidak sungguh-sungguh dan tidak serius menanggapi firman. Bapa, ampuni kami. Pagi ini kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati Kabupaten Saburajua. Kami memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tolong kami supaya firman Tuhan mendapat tempat di hati dan kehidupan kami. Sebab pemulihan hanya akan terjadi pada saat Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Pada saat firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat COVID-19 yang sedang menjadi ancaman buat bangsa kami, bahkan buat bangsa-bangsa di dunia. Setiap orang yang terpapar, yang sedang berseru memanggil nama Tuhan, jika mereka percaya pada firman Tuhan, hadirlah dan beri keluputan dan kebelaan buat mereka. Terima kasih, Pak. Memberkati kehidupan kami semua. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Kami puji kebesaran nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan mengatasi segala-galanya. Terima kasih. Bahkan semua simpatisan yang sedang menyaksikan program ibadah ini, Allah menyertai dan memimpin kehidupan mereka, lindungi dan pelihara. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau juga menyertai, memimpin dan memelihara mereka. Buat aparat keamanan, Tuhan beri kekuatan dan hikmat
hikmat. Buat para tenaga medis juga Tuhan menyertai dan memimpin hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan para korban yang terpapar COVID-19. Tuhan menghibur mereka, menolong dan memberi jalan keluar bagi mereka. Berbagai kesukaran, kesulitan yang sedang kami alami dan hadapi hari-hari ini, Engkau Tuhan adalah solusi yang memberi jalan keluar bagi kehidupan kami semua. Teruslah bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dan pimpin kami di jalan. Bawa dan tibakan kami dengan selamat. Setiap kendaraan yang kami tumpangi, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertemukan kembali kami pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan biar kami senantiasa ada dalam pemeliharaan dan perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah pagi ini. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang ada di rumah, di mana saja, dari tempat di mana saudara berada, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan berkat ini biarlah kiranya kami terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kami yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. 2, 3. Shalom. Mari kita